pintar, yang ngerti ilmu agama. Jangan naik kemari Anda tidak punya ilmu agama. Anda hanya membuat malu orang-orang Islam yang lainnya. Ayo silakan. Al 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 Khataf. Oke. Kenalan diri dulu Bang. Silakan Bang. Iya, saya sering nonton, bukan nonton ya, lewat aja video Anda terkait misalnya kenapa atau motivasi Anda sering live, yaitu terkait orang Islam yang suka menyebutkan tentang Alkitab atau agama Nasrani sesuai dengan pemahaman mereka gitu ya. Begini, betul Bang. Jadi ada orang-orang Islam tertentu. Saya tidak bilang semua ya Bang ya. Orang Islam yang baik tidak terhitung jumlahnya Bang. Baik-baik banyak sekali Bang. Tetangga saya orang-orang Islam baik-baik mereka. Tapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahas agama Kristen di media sosial. Begitu, seperti Abdul Somad, Zakir Naik, Donditan, Felix Xiao, dan lain-lain sebanyak-sebanyaknya. Nah, channel saya ini adalah menjawab dan mengcounter mereka Bang. Karena mereka bilang begini, lalu saya balikkan, saya jawab dan saya balikkan kepada mereka. Seperti itu Bang. Contoh, kita kasih contoh Bang. Dikatakan begini, bahwasanya di dalam Injil, di dalam Taurat, ada nubuat tentang datangnya seorang nabi. Nah, di mana ciri-ciri nabi tersebut adalah adanya daging di punggungnya yang berbulu, begitu. Ya, kalau bahasa kita tuh macam tompel begitu. Sejak kapan ada dalam Injil dan Taurat tanda kenabian berupa tompel? Itu tidak pernah ada Bang. Nah, itu yang saya jawab. Dan banyak hal yang lainnya Bang. Coba, bagian mana yang menurut Anda pernyataan saya itu tidak sesuai? Silakan. Enggak, sebenarnya gini, poinnya gini. Jadi Anda kan setidaknya mengkanter lah dia. Artinya mengkanter artinya orang-orang yang memang memahami atau membicarakan tentang Alkitab atau pemahaman orang Kristen sesuai dengan tidak sesuai dengan pemahaman orang Kristen gitu loh ya. Artinya sesuai dengan hawa nafsu mereka seperti itu ya. Bukan tidak sesuai dengan pemahaman orang Kristen Bang. Kalau pemahaman orang Kristen nanti beda-beda ya. Ada juga pemahaman orang Kristen yang mengatakan, iya Nabi Muhammad itu memang Nabi. Ada juga. Begitu. Oke. Enggak, poinnya gini Bang. Yang tidak sesuai itu tidak sesuai dengan Injil dan tidak sesuai dengan Taurat. Begitu Bang. Oke. Tapi saya lihat juga ketika Anda berbicara tentang agama Islam, itu juga sama. Jadi omongan Anda sebenarnya kembali kepada Anda. Jadi saya sebenarnya bukan mengkantar dulu. Satu. Coba tadi sebelum saya naik misalnya terkait qatilul ladzina la yu'minun. Kita surat At-Taubah tadi. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke, berarti menurut Anda, menurut ayat tersebut, jangan menurut Anda, menurut ayat tersebut, ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah makanya itu, jadi saya lucunya gini Bang, ketika Abang mengkanter dengan mengatakan orang yang tidak paham dengan Injil atau kitab sucinya orang Kristen dengan berbicara ya semaunya dia, saya katakan Abang juga harus seperti itu, sama. Jadi menjilat ludah sendiri. Kenapa? Oke, sekarang kita buktikan. Sekarang gini, Abang jangan seakan-akan mengkontradiksikan. Misalnya contoh tadi, qatilul ladzi. Abang udah paham gak tentang misalnya nasakh dan mansukh, keumuman dan kekhususan dalam Al-Quran? Tahu, nasakh dan mansukh itu artinya penghapusan dan penggantian. Diganti dengan yang baru, dihapus, diganti yang baru. Saya ngerti itu. Pertanyaan saya, Abang paham gak? Dalam hadis ketika Nabi menyebutkan 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Sebentar bang, enggak, sebenarnya saya ingin mengatakan ketika Abang berbicara, wahai umat muslim, Anda jangan berbicara tentang agama kami ya dengan pemahaman sesuai pemahaman Anda. Maka berbicaralah sesuai dengan pemahaman orang Kristen, misalnya seperti itu. Maka kami katakan juga, wahai Bang Edis, wahai orang, ketika Anda berbicara dengan Islam, ya Anda juga harus objektif. Kenapa? Anda salah di sini. Begini, gimana? Tidak boleh pemahaman itu sesuai dengan pemahaman orang Kristen, salah.
Enggak, Tidak maksudnya boleh. gini bang, Sebentar gini bang, bang. tenang, tenang. Oke, Biar oke, kita sorry, sorry, gantian. sorry, sorry. Siap, Tidak siap. boleh juga pemahaman itu sesuai dengan pemahaman orang Islam. Karena orang Islam baca Quran hasilnya beda-beda. Orang Kristen baca Alkitab hasilnya beda-beda. Karena ada yang baca sambil tidur, ada yang baca sambil betul-betul merenungkan, ada yang baca sambil berlalu. Jadi begini, yang tepat adalah kita harus membaca Alkitab, maksudnya Injil dan Taurat, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Injil dan Taurat itu sendiri. Kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri, bukan Sepakat. apa yang Ya, dimaksudkan sepakat. oleh umat. Salah Sepakat. Anda. Sekarang gini bang, ketika abang banyak berbicara tentang Al-Quran, tentang kalimat yang sering musik ke apa namanya, Wafi, Gus Wafi itu ya, yang kita yang udah viral lah terkait kalimat innahu rabbi dan seterusnya. Jadi abang itu ya ketika tidak memahami dengan dalalatul alfa dalam Al-Quran. Contoh simpel tadi qatilul ladzi. Abang tahu nggak kalimat qatilul ladzi itu adalah khusus, pengkhusus namanya dalilul khas. Ya kalau dalam Islam ada dalil pengkhususan dari keumuman hadis. Contohnya hadis berbunyi umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalimat an-nas dalam agama Islam disebut al-umum. Di mana kata umumnya ada alif lamnya. Kan gitu. Jadi dalam memahami konteks ini, seakan-akan agama Islam memerangi semua manusia. Baik orang Islam juga, baik anak kecil juga, baik orang tua, dan seterusnya. Tapi dalam memahami agama Islam tidak seperti itu bang. Jadi poinnya gini, abang seakan-akan mengkontradiksikan orang yang bahwasanya kami agama Islam tidak menyuruh manusia untuk membunuh, membom dan lain-lain. Tapi abang bilang gini, ini di Al-Quran bunyinya seperti ini. Nanti akan banyak kebatilan dari omongan abang. Kenapa? Contoh gini, nanti orang yang belum haid sebelum nikah harus masa idahnya berapa? Di Al-Quran Sebentar bang, fokus dulu begini. Enggak, ini contoh aja bang. Kita ke At-Taubah 29 tadi bang ya. Di situ jelas-jelas dikatakan qatilul ladzin ya. Sebenarnya qatil itu sebenarnya bunoi atau perangi, sama itu ya. Perangilah Abang tahu nggak bedanya uktul dan qatil? Sama itu bang. Beda bang. Kalimat perintah bunoi atau perangi. Bang, pelakunya satu bang. Kalau qatil ada dua arah. Makanya abang silakan buka. Kalau misalnya abang mau lebih serius lagi silakan buka. Baik. Kira-kira terjemahan ini benar atau salah? Saya balikan dulu bang kamera saya bang ya. Coba nih. Apakah terjemahan ini adalah terjemahan yang benar atau terjemahan yang salah? Coba kita bukakan surat At-Taubah ayat 29 ya. At-Taubah 29. Oke. Kelihatan? Ya. Nanti dibilang saya bukan ayat Al-Qur'an nih. Benar ya? Aman. Oke. Dikatakan begini bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Artinya apa? Orang-orang, siapapun orangnya, kalau tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka harus diperangi. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka diperangi, betul? Betul. Terus coba ambil habis bang, habis ayat hadis bang. Terus siapa tuh? Ya, dan orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah yaitu Islam ya. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Sampai kapan diperangi? Sampai bayar duit, sampai mereka kasih duit. Kalau mereka kasih duit, baru berhenti diperangi, betul? Oke, ya. Nah, berarti sebentar bang. Berarti apa tujuan daripada diperanginya ini? Kalau bukan duit apa? Ya dengerin dulu bang. Nah ini pemahaman abang. Makanya ketika abang bilang, "Woi orang Islam, janganlah kamu berbicara tentang Alkitab sesuai pemahaman anda yang anda nggak ngerti sendiri itu Injil seperti apa dan seterusnya, Bible seperti apa." Kami katakan juga ini ucapan kembali ke abang. Wah, ini sudah begitu jelasnya bang. Di mana yang tidak jelas di sini? Saya jelaskan per poin bang. Pertama, ketika abang memahami kalimat perangilah, abang nggak tahu di situ ada kalimat qatil. Qatil itu artinya ada orang yang saling membunuh. Artinya ini dalam kondisi peperangan. Beda dengan kalimat uktulu.
apa? Di dalam peperangan. Jadi abang tanya kepada orang yang beragama muslim, jangan tanya orang oknum, orang yang nggak memahami agama. Artinya apa bang? Artinya mustahil orang yang beragama Islam. Jadi yang salah bukan agamanya, tapi orang yang salah memahaminya. Orang muslim tiba-tiba ada orang Kristen, orang bukan agama Islam tiba-tiba ditembak, dibunuh. Bukan dalam kondisi perang. Dia adalah bukan orang Islam. Karena tidak memahami agama Islam dengan benar. Tapi konteks yang abang sebutkan di sini dalam kondisi perang. Nah disebut kafir harbi. Maka abang ketika abang bilang ini seakan-akan, woi orang Islam, kamu bilang membunuh, ngebom nggak boleh. Tapi Al-Quran kamu berbicara boleh. Tak dulu bang. Abang memahami ayat yang abang baca nggak konteksnya? Seperti itu. Ya oke bang, lanjut bang. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Iya bang, silakan bang. Oke, baik. Kalau begitu tafsir Anda, itu tafsir Anda. Karena ada orang lain yang membawa ayat-ayat ini untuk melakukan peperangan, untuk melakukan jihad, untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau Anda menafsirkan seperti itu dalam peperangan, orang lain ada juga yang menafsirkan bukan dalam peperangan. Artinya itu adalah pernyataan-pernyataan yang objektif. Pernyataan-pernyataan yang subjektif. Sebentar. Nah sekarang buktikan data bang. Lu aja. Baik, kita kasih contoh. Kita kasih contoh bang ya. Bahwasanya Ada suatu tersebut, kejadian. Oke, ada maksud satu saya gini, kejadian. orang tersebut Nih. meyakini seperti yang abang bicarakan. Baik. Karena ketika orang mengerti dalil tersebut, itu ada dalil khusus dari keumuman hadis umirtu an uqatilan nas. Kalau saya jelasin ini kan nggak sesuai lah saya untuk menjabarkan yang seperti ini. Artinya poinnya gini bang, abang ketika berbicara mengkanter, wahai umat muslim janganlah kalian bicara Bible, Injil, dengan sesuatu yang kalian memang tidak pahami dengan benar. Kami katakan ini sebalik ke abang juga ketika Anda berbicara tentang Al-Quran harus benar-benar paham. Saya sepakat ketika Bang Edis memang jujur ketika memahami ayat tersebut. Kami juga ngebantah, berarti Bang Edis ketika memberikan nasihat kepada orang Islam yang berbicara tentang Bible tanpa ilmu, tidak mengetahuinya, tapi berbicara sesuai nafsunya, maka Bang Edis juga harus bicara tentang agama Islam sesuai dengan saya akan tunjukkan ya bagaimana yang terjadi di lapangan berbeda dengan Anda. Oke. Ini satu peristiwa pernah terjadi, ini dipost oleh Metro TV ya. Pelaku bom bundir di Polsek Astana Anyar, Bandung diduga mengendarai sepeda motor berwarna biru. Di depan sepeda motor tersebut tertulis KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum syaiton, surat At-Taubah 29. Saya besarin. Kelihatan di sini di bawahnya Quran surat At-Taubah 29. Nih, kelihatan logonya, logo-logo yang Islami, betul? Nah, pertanyaan saya sekarang. Kalau Anda mengatakan dia sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman Anda, dia pun mengatakan Anda sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman dia. Artinya, ini masih sesuatu yang debatable. Tapi begini sekarang, begini. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, itu abang mengakui bahwasanya dia salah, nggak sesuai dengan pemahaman. Menurut Anda, Bang, menurut Anda, seperti abang juga misalnya menyerang orang Katolik, ya sama-sama Kristen tentang pemahaman mereka dan seterusnya. Iya, makanya sekarang bagaimana gini? Bagaimana kalau ada dua perbedaan? Bagaimana kalau ada dua? Sebentar bang, dalam beragama kami beragama Islam, ya itu pasti ada namanya kalau disebut ucapan yang aneh, nyeleneh atau qaul syadz. Apapun itu bang, terkait nikah, kontrak, syiah. Kemudian, ini ada ucapannya. Tidak beragama tidak seperti itu bang kalau kami beragama Islam. Oke, pertanyaannya sekarang begini. Mencatut seakan-akan adanya kontradiksi. Bahwa ini Al-Quran dengan faktanya ditabrakkan dengan pemahaman orang Islam yang benar ketika bahwasanya bom bunuh diri itu tidak dibenarkan dan seterusnya. Baik, saya jawab. Bukan di tempat perang. Oke, baik. Begini bang, pertanyaan saya adalah kalau ada perbedaan pendapat antara Islam dan Islam, kalau ada perbedaan pendapat antara Kristen dan Katolik, maka yang harus memutus perkara tersebut adalah kitab sucinya, betul? Iya. Oke, nah sekarang kita pakai kitab suci saja, Al-Quran. Kita gunakan yang benar orang ini atau Anda. Pertanyaan saya begini. Menurut Allah,
barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, disebut orang tersebut orang apa? Kafirun, zalimun, iya. Orang Aman lam kafir, yahkum. orang Oke. zolim. Oke, pertanyaan saya, Nah, dia kan sedang memerangi nih hukum KUHP yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya tanya dulu, apakah KUHP sesuai dengan syariat Islam? nah dia nggak ngerti tentang siasat syar'iyah, hil syar'iyah, Bang. Jadi Sebentar ada Bang, sesuatu dijawab yang simpel memang saja tidak. Bang. Oke, Apakah enggak, bukan karena tujuannya gini, Bang. tidak Abang boleh akan begitu Bang, mengkontradisikan. Anda berputar-putar. Coba biar kita jelas ke Bukan, sini. Abang saya tahu main Gini, Abang. sebentar saya tanya Karena dulu saya sama pernah Anda. lihat juga Coba Abang Bang ketika sebentar, membantah. sabar ya, sabar Bang. Pertanyaan saya sederhana. Apakah hukum kita, hukum yang kita pakai, kalau korup maka penjara sekian, kalau misalnya berzina maka penjara sekian, apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Sesuai. Sesuai. Baik, pertanyaan saya, seorang pencuri menurut Al-Quran hukumnya penjara atau potong tangan? Potong tangan. Potong tangan. Menurut hukum kita, orang yang mencuri di penjara atau potong tangan? Itu ulul amri, Bang. Makanya Aduh, Abang, sebentar ya, dulu kalau Bang, mau ayo. lihat, Menurut, itu sebentar. tidak semua Menurut hukum, hukum kita, bukan sabar Bang, dijawab saja dulu Bang. Menurut hukum kita, orang yang mencuri korup dipotong tangan atau dipenjara? menurut Al-Quran dipotong tangan dengan syarat tertentu ya, harus Oke, ada dipotong syarat, Bang, tangan. ketika potong Dipotong tangan, ya, Bang, tangan. ya. Jangan panjang-panjang Tidak Bang. secara mutlak ya, Bang. Sebentar Bang, jangan Oke. panjang-panjang, dipotong tangan. Menurut hukum kita tidak dipotong tangan alias dipenjara. Berarti hukum kita bersesuaian nggak dengan hukum Allah? Kalau misal di zaman Nabi ada yang mencuri kurang dari syarat yang tertentu Dijawab dipotong saja tangan, Bang, itu dipotong sesuai tangan. atau tidak? Saya balik dulu kamera saya ya, biar kita tidak Enggak, berbelit-belit. saya ngerti, Bang. Abang Mereka tujuannya ini untuk justru, sebentar Bang, sebentar, sabar. Saya balikan dulu layar saya ya. Saya balikan dulu. Nih. Karena saya ngerti, Bang, intinya mengkontradiksikan, mentabrakan. Ini Gini. loh, bahwasanya kamu ini orang Islam bertabrakan dengan pemahaman Al-Quran itu sendiri. Padahal Oke. orang yang berbicara tadi Dijawab tidak simpel Bang memahami ya. dengan benar. Dijawab simpel. Ya. Menurut hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah, apa hukuman bagi seorang pencuri? Kalau dalam syariat Islam itu ada rinciannya, Bang. Kalau misalnya sudah melewati nisab yang sudah ditentukan, itu tangan potong, Bang. Potong tangan, baik. Ada Ya, ayatnya. tapi Barang terkadang siapa tidak yang dipotong tangan mencuri, juga. sebentar Bang. Barang siapa yang mencuri, potonglah tangannya, betul? Ya, Oke, menurut hukum kita, KUHP kita, hukum kita, orang yang mencuri dipotong tangan atau dipenjara? di penjara. Artinya hukum yang kita pakai bersesuaian nggak dengan yang diturunkan Allah? Kalau Abang letterlah kontekstual itu bertabrakan, tapi dengan pemahaman Islam yang Terima benar, kasih atas pengakuan tidak, Anda, Bang. bertabrakan. Sebentar, itu bertabrakan. pemahaman Abang. Makanya Sebentar, ketika aduh, Abang bilang, sabar dulu Bang, sabar dulu. kalian memahami Bertabrakan. Bible, Bang. sesuai pemahaman kalian. Kenapa Yang kami katakan kalian seperti itu, kembali bermunafik? ke Abang. Abang, Seperti Anda itu, Bang. tahu tidak, Sebenarnya saya nggak mau bantah. mereka ini sedang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Allah, supaya berdirinya syariat Islam. Itulah kenapa mereka terus-menerus Abang merongrong. tahu Khawarij, Bang. Mereka Abang tahu Khawarij nggak, terus-menerus Bang? merongrong Sebuah sekte Islam, supaya Bang. Indonesia berubah, Bang. Mereka terus-menerus merongrong supaya merubah dasar negara kita yang adalah Pancasila diubah menjadi syariat Islam. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda tidak mendukung? Abang, Sebentar, Bang. Sebentar apakah saya, Anda Bang. tidak Satu menit, mendukung ditegakkannya syariat Islam? oh jelas mendukung. Tapi tidak dengan Berarti letterlah, Anda Bang, sama kontekstual dengan tadi, ketika Abang mereka. seakan-akan ada kontradiksi. Cuman Makanya, Bang, dengerin, Bang. bedanya Anda adalah munafik. Kenapa saya katakan Anda seorang Kalau munafik? munafik itu berbicara Mereka bohong, sedang saya nggak berjuang, bohong. mereka sedang berjuang di jalan Allah Bang, untuk memperjuangkan tegaknya Khawarij, syariat Abang tahu Khawarij, Islam. disifati oleh Nabi kami, hafalannya itu, Bang, hafalannya, Bang, itu di luar kepala, Bang. Setiap Malah lari hari ke intinya dia hafalan. ibadah, bukan, Bang. Aduh, Bukan, Bang. Ada lari orang ke Khawarij, ya, hafalan. pemahamannya, ilmunya. Gini saja, Tapi gini kenapa saja. dihukumi masuk neraka, Bang? Begini Karena saja. mereka menyelisih pemahaman yang Bang, benar. sebentar, Walaupun begini mereka saja. bilang, saya beragama Islam. Begini Jadi, saja, nggak, Bang. saya simpel. Bang. Abang jangan kontradiksikan sesuatu yang menurut Abang itu
abang, oh ini bertabrakan dengan pemahaman Anda. Bang, Kami katakan, abang ketika bilang ke orang Islam, janganlah kalian berbicara tentang Injil, Bible, sesuai pemahaman kalian. Maka kami katakan, jilat ludah Anda sendiri, ketika Anda memahami Al-Quran atau agama Islam, bersikap adillah juga dengan benar. Jangan jangan disebut kayak oknum tadi dan seterusnya tidak memahami agama Islam yang benar, Anda ambil, Anda comot. kok oknum sih? Yang ngomong seperti itu banyak, Bang. Bang, Sebutkan, Bang. Lah. Bukan, abang jangan. Anda tahu sekarang, Anda tahu sekarang yang lagi viral. Diambil banyak. Oke, saya tanya Kenapa? sama Anda. Anda tahu tidak sekarang yang lagi viral? Apa tuh? Anda kenal Permadi Arya, Abu Janda kenal? Ya, Oke. Sekarang dia mengatakan sesuatu, dia kutip tuh surat sekian ayat, karena dia nih, saya putarkan saja video dia. Soalnya dia lagi sama saya nih sekarang di sini. Dia lagi sama saya nih. Kalau Anda nanti ngobrol sama dia, nanti Anda babak belur, Anda dibikin. Nih. Dia nih ya, perhatikan. Dia membuat satu video sebentar ya, yang menanggapi video Yusuf Kala tentang bagaimana kalau membunuh, bagaimana ini. Kita putarkan saja ya, kita putarkan bagaimana intinya poinnya gini, videonya. Bang. Sebentar, Bang, biar Anda lihat. Ini kita tidak bohong, Bang. Kita tidak bohong nih ya, supaya Anda Intinya bersikap tonton adil sendiri. juga, Bang. Coba Cara ya, Bang ya, memahami liatin, ketika Anda liatin, Bang. mengantara orang Islam Liatin, Bang ya, yang liatin, Bang. berbicara. Simak pernyataan viral Bapak Yusuf Kala dan reaksi telak Bang Permadi Arya alias Abu Janda berikut ini. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kala di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan. Ini sahih. Lihat, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya sahih. Kalau saya mati pun, saya sahih. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kala mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kala tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang Saya paham, Bang. Saya paham maksudnya, Bang. Ngerti, Bang? Kalau kami dari agama Islam, ulama sendiri aja bukan dalil, Bang. Ulama ucapannya membutuhkan dalil. Kami tidak Sebentar, Bang, mengkultuskan cek dulu, ucapan Bang. Dicek ulama. ini nih. Cek dulu. Saya ngerti, Bang. Intinya kan gini. Sebentar, Intinya Bang, ada dia orang dulu. Islam berbicara. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, galak mereka dan seterusnya. Surat Al-Baqarah Ya, ini dalam peperangan. nah, mereka Benar. dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu dan seterusnya. Dalam peperangan. Surat At-Taubah ayat 5, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kala benar. Suami sebab nuzul. Memang ada perintah untuk menewaskan. Tuh benar, Pak Yusuf Kala benar. Oke, saya pahami gini, Bang. Oke, jadi seakan-akan Justru ucapan Anda orang ini tadi yang Anda adalah menolak pegawai orang Muslim. kebenaran itu. Jangankan orang, Bang, ulama saja ketika berbicara tanpa ada dalil, Anda menolak kita tidak terima kebenaran. karena Loh, ulama bukan itu dalil buktinya. tersendiri. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul Apalagi tidak? orang biasa yang mengaku beragama Islam ketika memahami kontekstual syariat Islam. Karena ulama saja membutuhkan dalil. Kita tidak mau Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak? Sebentar, Bang. Betul atau tidak ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, pembantaian berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Dijawab jujur. Ada, tapi mereka bukan Islam. Mereka mengaku Islam dengan pemahaman yang salah. Bohong lagi, mereka bukan Islam, katanya Ada, Bang. bohong. Makanya kami bilang jangan salahkan manhajnya, Bang. Kenapa Maka Anda abang tidak harus memahami dengan jujur, adil, Bang? objektif juga. Jujur. Ketika abang memarahi, menasihati, mengkantor orang Muslim yang berbicara Bible tanpa pengetahuan, maka kita katakan abang juga seperti itu. Aduh, dia mau kita kasih contoh-contohnya ya. Saya kasih contoh-contohnya lagi, Bang. Kok Anda bilang bukan Islam? Anda tahu kasus perempuan yang pernah datang ke Mabes Polri, dia membawa Khawarij, Syiah, Ahmadi, semuanya mengaku Islam, Bang. Tapi bukan dengan pemahaman luar yang benar, Bang. biasa Anda ini ya. Baik, saya akan Iya, tunjukkan jadi ya. jangan dikontradiksikan, intinya itu doang. Nih, saya Seakan-akan kasih ini loh tunjuk. Muslim, ini bertabrakan dengan pemahaman Al-Quran yang menurut orang yang nggak paham ini bertabrakan. Jadi kan lucu saya bilang. Tapi ada orang tersebut bilang, woi orang Muslim jangan kamu bicara teks kami, tapi dengan pengetahuan yang benar, tanpa maksud Oke. tujuan yang benar. Maka Saya ucapannya tanya selalu sama berbalik ke Anda. juga. Saya tanya sama Anda pernah dengar Zakiyah Aini? Enggak. Oke, saya bacakan sama Anda ya. Memang karena Anda ketinggalan informasi. Inilah yang menyebabkan Anda tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Makanya Bang, lihat nih. Ini orangnya
Intinya jangan Namanya, mentabrakan. Kenapa? sebentar bang, kita baca, ini Mau fakta dia loh bang, ini bercadar, udah Bang. terjadi bang. Sebentar dulu, dengar Mm-mm. dulu, dengar dulu. Nama orang ini adalah Zakiyah Aini, gadis yang Ya. ditembak mati di Oh, Mabes ini tahu Polri. ceritanya, saya tahu. Baik, Karena nggak- kita nggak ngerti, bukakan Bang. bang, kita bacakan beritanya. Kita bacakan beritanya ya. Bentar, ini ada, bentar. Ini sudah dimuat bang, perhatikan. Profil Zakiyah Aini, gadis yang ditembak mati di Mabes Polri. Apa katanya? Sebentar, ada banyak iklan nih, saya tutup dulu. Ya. Aduh, banyak iklannya ini. Sebentar ya, kita kasih di tempat yang lain. Nah, ini Kompas aja ya, Kompas. Nih. Zakiyah Aini. Fakta-fakta Intinya tentang jangan Zakiyah. salahkan agamanya. Kok jangan, Bang? Jadi jangan sampai Terus orang mereka yang ini tidak baca memahami apa? agamanya, Menurut Anda mereka kemudian baca disalahkan apa? agamanya. Menurut mereka, Itulah menurut sunatullah, Anda Bang. mereka Namanya baca apa? irodah kauniyah yang Iklan kami semua belajar. ini kenapa sih? Itu namanya Nih. irodah kauniyah, Bang. Kata Oh, ada hikmah di balik semua itu. Saya balikan bang. Aksi terorisme yang dilakukan oleh Zakiyah Betul. Aini di Kompleks Mabes Polri Jakarta Selatan kemarin mencerminkan kebangkitan terorisme wanita Indonesia. Zakiyah beraksi sendirian atau dikenal dengan istilah lone wolf, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Rabu malam. One more. Nih, apa yang dikatakan nih? Nih, ISIS dan peran teroris wanita berbeda dengan jaringan teroris konvensional, lebih banyak menggunakan pejuang pria sebagai ini muncul ini nih. Ini Bang, apa yang sering dibaca? Apa yang sering dibaca oleh Aini? Apakah dia sering membaca Injil? Salah. Karena dia sering membaca buku-buku yang nih, perhatikan nih. Nih, Yang Zakiyah saya ngerti, Aini Bang. ini, Maksudnya, Bang, tujuannya saya ngerti. ya Intinya, pertanyaannya, wahai orang oke. Islam, Pertanyaannya kitab yang sekarang kamu adalah, pahami, ini loh ada betul- orang yang melakukan ini. Oke, Kami betul atau katakan, tidak? Gini itu Bang, betul orang, atau ya, tidak ada tidak- perempuan, ada orang-orang seperti itu Aduh. karena dia membaca Quran dengan benar, karena dia belajar agama Islam dengan benar, karena dia membaca hadis-hadis, akhirnya membuat orang seperti itu. Ada tidak orang seperti Kalau itu? dia memahami Al-Quran dengan benar, mempelajari agama Islam secara menyeluruh, komprehensif, dia tidak akan melakukan itu, Bang. Oke. Jadi jangan salahkan Kenapa? agamanya Oke. tidak salah. Tapi Oke, pemahaman pertanyaannya- mereka yang salah, Bang. Oke, pertanyaannya begini. Apakah orang-orang tersebut memperjuangkan supaya hukum Islam itu ditegakkan? Nah, itu dia kalau dari kami, iya. Oke, Tujuan tidak bisa iya, menghalalkan justru semua cara, kalian Bang. lah yang tidak memperjuangkan ingin- itu. Makanya gini, Bang. Ketika misalnya dalam Al-Quran suruh untuk menghargai anak yatim, memberikan makan orang miskin, tapi dengan cara mencuri, apa bilang ini loh, bahwasannya ada orang mencuri kan tujuannya bagus. Nggak untuk memberikan nyambung makan miskin. Anda, Bang. Enggak, ini Anda analogi, tidak Bang. nyambung. Betul, Bang. Jadi abang tujuannya ingin mengkontradiksikan, wahai orang Islam, ini loh yang kalian pahami seharusnya seperti ini. Orang yang melakukan ini kan orang Islam, maka harusnya sama dengan kamu, wahai orang Islam, kan gitu. Kan Oke, katakan mereka tidak memahami agama Islam tetapi dengan benar. faktanya Kalau di mereka memahami lapangan, dengan benar, tidak akan faktanya seperti di itu, lapangan ada orang-orang seperti itu kan? Apakah semua jadi ketika antum bilang ada orang salah pemahaman beberapa, kemudian seakan-akan itu semua adalah merepresentasikan dia orang muslim semua seperti itu? Tidak. Oke, kalau begitu menurut Anda, apa yang dibaca mereka itu menurut Anda sudah diedit-edit? Enggak. Oke, berarti benar apa yang dibaca, sama-sama membaca. Cuman yang Karena satu, mereka yang tidak satu memahami jujur, dengan benar, yang Bang. satu berbelit. Gitu, Bang. Bukan, Bang. Ah, Pemahaman Anda yang seakan tujuannya gampang mengkontradiksikan, wahai orang Islam, ini loh, ini ada buktinya. Seakan-akan itu adalah umat Islam, contoh umat Islam. Jangan salahkan agamanya. Oke, sekarang gini orang aja, tersebut terakhir tidak nih, memahami. terakhir. Ketika antum ingin membuktikan, Oke, sekarang terakhir Bang, gini aja. Bagaimana sekarang kalau kita lihat saja perilakunya jangan kepada orang Islam zaman sekarang. Lihat kepada perilakunya di zaman sang baginda Nabi aja. Mau nggak? ya sahabat Nabi boleh. Kenapa? Oke, pertanyaan saya, apakah mereka berperang? Ya, Oke, sekarang apakah mereka memperjuangkan agama Islam itu sampai berperang, sampai mereka mendudukkan musuh, sampai mereka memerangi? jangan dipotong-potong, Bang. Lihat fasenya, Bang.
Ya, artinya abang Enggak, jangan dijawab ingin saja. tujuannya. Mereka berperang Ya, tidak? itu terakhir bang. Sebelumnya ada dakwah dulu bang, penyuruh untuk agama Islam. Abang Oke. tahu nggak hadis ketika Kalau tidak mau menerima agama Islam, maka harus diperangi, betul? ya ketika dia menolak, Ya. kemudian Sudah, Itu tapi sudah terakhir, terbukti Bang. ya. Sekarang Anda itu renungkan beda itu. dong waktunya. Mereka mereka Jangan, Bang. tawarkan Islam, kalau Saya tidak ngerti, mau Bang, menerima tegur, Islam Abang. diperangi. Abang ingin mengkontradiksikan. Sudah, itu Inilah saja buktinya sudah kan jawabannya. Iya. Kita jangan berbelat-belit, itu saja sudah jawabannya.